juga dia penjual air isi ulang. Oke. Dan dia sudah tertarik dengan mesinnya, dia pun pasti. Cuman saya nggak tahu nih kapan. Nah, cuman hari ini tadi saya edukasi di banyak orang tua murid saya sendiri. Ternyata terselip salah satunya seorang dokter. Nah, dokter ini agaknya nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Itu saya diterapain tahu, udah diam aja dulu, nggak berani nerusin gitu ya. Takutnya nanti yang orang tua yang lain terpengaruh. Ya. Saya berhenti di situ. Dia mengeluarkan statement seperti apa ya? Iya saya. Seperti itu tadi. Hari ini yang kedua. Oke. Tepuk pramuka. Tepuk tangan. Tepuk pramuka. Iya betul. Ya, ada lagi yang mau sharing? Oke. Sudah lama ya, beberapa kali. Awalnya kan ditemani oleh Reni Hijab dulu, tapi ya harus mandiri. Jadi awalnya mengalir begitu saja, karena saya tuh nempel sekali apa yang dikatakan Reni Hijab bahwa pikirannya jauhkan dari closing itu yang nempel. Jadi saya tuh closing terus. Iya. Jadi saya tuh pokoknya memberikan informasi ada barang bagus, air sehat gitu aja. Selebihnya dia yang menentukan. Tapi ya kita belajar meyakini. Mungkin jadi ringan ya. Karena itu nggak usah pingin closing dulu gitu. Jadi saya pokoknya sebanyak-banyaknya memberikan informasi itu aja. Oke. Nanti ya kamu mah nggak dibecandain doang, ngambek langsung. Saya ngambil dikit sama yang Mbak Yayu, bener banget. Jauhin dari pikiran closing. Karena memang gesture sama itu gelombangnya bisa nyampe. Kalau kita pengen kebelet untuk closing malah nggak jadi closing. Itu terjadi banget waktu malam hari, di suatu malam jam 8 malam kita di Tangerang, saya Mang Ijot bantuin tim di kedalaman. Di bawah kita ada Maria ini di bawahnya lagi. Di situ panas banget di Tangerang. Terus ternyata yang mau kita datengin itu belum terlalu dikasih tahu bahwa kita mau datang. Jadi rada kaget juga. Terus udah gestur tubuhnya udah nggak mau nerima kita lah. Udah gini, udah nggak senang gitu. Terus akhirnya satu persatu jadi Maria juga ngerasa gak enak. Maria keluar. Terus Mang Ijot keluar. Pak Suara juga keluar. Terakhir saya memang nggak ada gelombang closing karena saya lihat mereka punya diabetes, punya darah tinggi, terus gejala stroke. Saya kasihan banget, ada empati gitu ya. Terus saya cuma bilang, Pak Bu, saya cuma menjelaskan ini ya bahwa materi ini bagus banget dengan rapi yang dari Jepang. Karena saya sudah mengalami, jadi benar dari hati gitu cerita mengalami sakit. Papa saya juga stroke, diabetes sama mama saya. Saya selesaiin dulu ya sebelum ditutup gitu loh. Tapi saya dengan semangat gitu loh, nanti kalau bapak nggak mau beli juga nggak masalah, nanti kalau suatu ketika mau beli bukan dari kami juga nggak apa-apa. Jadi benar-benar bondingnya dikeluarkan dulu ikatannya. Akhirnya kita selesai sampai tetes dia panggil lama dari yang gini dia panggil gini makin gini nggak nyadar lagi suami istri. Jadi pengaruh gitu, energinya pengaruh. Akhirnya lama-lama terakhir minyak. Soalnya terbelalak juga dia. Nah waktu closing statement itu memang harus benar-benar kita sering latihan closing statement itu, karena closing statement itu benar-benar menentukan banget closing atau tidak. Waktu closing statement akhirnya dia terbuka cara pandangnya. Ini musim bisa dipakai 25 tahun, sehari cuma sekian Rp1.000, tapi bisa melindungi organ semua ya akhirnya dia bilang, dia udah kelihatan semangat kan, ini semua orang udah keluar, tinggal saya tersisa di dalam balik sambil keringetan kan, terus saya lihat mereka udah tarik, terus saya langsung kasih kode, ambilin mesin, langsung masuk ambil mesin, udah saya closing statement lagi, akhirnya minta pasang yang paling mahal, sampai sini. Maria, Pak Suara, Ren kamu masih apa? Ya, pokoknya kita misi kita harus komplit dulu. Jangan sampai kita down sebelum misi komplit. Harus kita komplitin, tapi dengan gaya yang senetral mungkin. Nah, pokoknya misinya di otak kita
untuk bisa menyampaikan sebuah informasi yang penting. Terlebih dia mau terima atau tidak ya itu urusan dia. Tapi God will do the rest. Tapi Tuhan bekerja dalam hal itu. Akhirnya dia langsung minta pasang. Luar biasa itu. Jadi sekian, terima kasih teman-teman atas kedatangannya. Training hari ini sudah selesai. Karena sudah dirangkum semua. Nah, tadi teman-teman yang pertama adalah mindset. Ya. Kita itu sharing, bukan selling. Satu. Ya. Kedua, percaya atau tidak percaya, frekuensi itu menular. Kalau misalnya frekuensi kita di rumah itu closing, yakin dah 50% lebih tidak closing. Ya, saya selalu berdoa sebelum saya edukasi, biasanya saya berdoa dalam hati, doanya simple. Tuhan, supaya yang saya informasikan bisa menolong. Ya, jadi I will help you. Jadi dalam otak saya, waktu ketemu sama orang itu pun, saya langsung menularkan frekuensi baik. Gue mau nolong lu, gue mau nolong lu, gue mau nolong lu dalam hati. Ya, I will help you. Itu frekuensinya akan menular. Kedua, ya. Yang ketiga, ya, kita harus punya apa? Membuat calon mitra kita itu nyaman. Ya, gimana cara supaya calon mitra kita nyaman? Hilangin mental blocknya dia. Di otaknya dia, waktu kita datang, ya, langsung, wah si Jot, rek jual sesuatu, manehna nu menang untung, saya nu keluar duit, saya yang rugi. Selalu begitu, setuju nggak? Ya, ada mental block. Jadi langsung dibuka mental blocknya. Tadi kamu siapa namanya lupa? Reni bilang apa? Pak, saya mah ya mau cerita doang gitu ya, nggak mau jual mesin gitu ya. Itu mental blocknya kita mesti buka dulu. Ya, jadi di awal kita langsung ngomong, gue mah nggak mau jual mesin ya sama lu ya, gue mau cerita. Siapa tahu ya hal yang gue alamin bisa membantu. Itu satu. Ya, jadi mental block dia khawatir disuruh beli mesin langsung hilang. Terus yang penting jangan lupa juga teman-teman mesti cerita. Kalau gue cerita ini ya. Terus nanti lu nggak beli mesin, ya kita tetap temen ya. Kita tetap temen, ya. Jangan nanti gua telepon tiba-tiba ringtone-nya telepon yang Anda hubungi sedang menghindar. Nah, ya. Jadi kita apa? Kita langsung buka mental blocknya dulu. Lu nanti nggak beli pun nggak apa-apa ya. Nanti kita tetap temen kok, ya. Ini mah gua lagi usaha aja gitu kan. Nah ini. Jadi nanti kita mau follow up selanjutnya gampang gitu loh. Ya, oke. Terus ketiga, tadi si Reni juga ngomong kan apa? Lu mau beli sama gua, ya, mau beli sama siapapun, ya. Nggak masalah, bebas. Ya. Jadi hatinya tuh ikhlas, ya. Tapi saya sih belum nyampe ilmunya ke sini. Ya, terus terang aja, saya selalu kalau bisa mah, nggak apa-apa lu beli sama orang lain aja gitu. Tapi di belakangnya ya tapi lu kalau beli sama gua, lu akan dapat ini. Kalau sama dia, ini gitu loh. Ya. Tapi di awalnya kita omongin, ya supaya mental blocknya hilang. Jadi teman-teman, ini persiapan awal sebelum kita berperang istilahnya, ya. Jadi mindsetnya mesti disiapin dulu, ya. Mental blocknya kita juga mesti persiapkan dan frekuensinya harus positif. Ini, ya, jangan di otaknya duit. Nah, duit ya. Kita sharing aja karena kita bukan selling. Jadi mission before commission. Oke, itu satu. Next step. Jadi itu awal persiapan mental. Yang kedua itu adalah teman-teman mesti siapin narasi. Jadi storytelling. Ya, teman-teman mesti punya storytelling masing-masing. Ya. Yang sering ikut saya edukasi, saya punya storytelling sendiri kan. Ya, gue dulu sebelum jalanin bisnis ini, gue beli alat ini buat orang tua gue sakit, bla 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 bla. Gue dapat mujizat, sekeluarga sehat. Ingat ya, semua pasti saya selalu cerita itu.
Nah, teman-teman mesti punya narasi storytelling itu. Bisa disimpan di depan, bisa disimpan di belakang storytellingnya. Tapi itu harus ada. Ya, storytelling. Ya, jadi misalnya teman-teman simple aja. Ya, aduh, gua dulu juga mau beli mesin ini mahal ya. Tapi ya udahlah, gue pikir sehat penting. Akhirnya gue beli dan ternyata setelah gue beli dan gue minum, gue bisa tiap hari BAB, misalnya gitu. Atau gue tidur lebih nyenyak, simple. Ya, tapi ada storytelling. Ya, isi storytellingnya adalah apa? Menceritakan testimoni, ya, lalu menceritakan bahwa mesin ini mahal, ya. Jadi jangan sampai kata-kata mahal itu muncul dari calon mitra. Segala itu harus dari kita. Mahal, gue beli mesin ini juga mahal, ya. Gue mikirnya juga lama. Malah gue mau beli diomelin sama suami, malah gue dibilang goblok apa segala, misalnya, atau diomelin istri. Ya itu storytelling, cerita. Tapi, ada conclusionnya. Tapi akhirnya gue memutuskan dan ternyata apa yang gue putuskan itu ternyata benar gitu dan terbukti. Oke, ya itu mesti kita siapin di awal, di awal atau di akhir storytelling. Yang ketiga itu adalah EDSA, edukasi, demo, sebar air. Oke, teman-teman, ya kalau misalnya di otak kita itu jualan mesin, ya sudah pasti kita akan langsung menghadapi masalah, ya penolakan. Walaupun penolakan itu adalah memang sudah sewajibnya. Gitu. Ya, teman-teman kalau misalnya seorang tentara, ya tugas dia apa sih kalau tentara? Kan latihan, ya betul nggak? Jalan, kalau kita lihat jalan tentara bawa pistol atau petinju lah. Tugasnya petinju apa sih? Ya bertinju kan. Ya, resikonya apa? Babak belur. Ya, terus kalau seorang petinju nggak mau babak belur, bisa sukses nggak? Nggak mungkin. Nah, resiko kita seorang marketing adalah penolakan. Jadi kalau ditolak sekali, 2 kali, ya udah itu mah emang resiko kita gitu. Ya, jalanin aja. Nah, teman-teman, ya. Kalau misalnya kita jualan mesin, ya, orang pasti langsung menolak. Kenapa? Karena jual mesin mahal. Yang kita jual adalah solusi. Tapi budaya orang Indonesia itu kulturnya adalah memang berani mati. Iklan rokok, kanker, apa disebutnya? Merokok bisa membahayakan kanker, ada lobangnya di sini. Ya, angger banget ngerokok. Oh, enak. Yang kanker kan dia, bukan gua ya. Yang difoto gitu kan, tetap aja ngerokok gitu ya. Nah itu hebatnya mental orang Indonesia. Sakti-sakti semua. Ya, jadi ya banyak sekali orang Indonesia itu nggak aware dengan kesehatan. Ya. Jadi banyak orang sekali di luar sana tidak tidak sadar akan kesehatan. Dia itu tidak takut sakit ibaratnya. Nah, tugas kita adalah membangkitkan awareness-nya dia bahwa sehat itu penting. Ya. Cuman kalau kita cuman bilang, sehat itu penting, kadang-kadang iya penting, gue pengen sehat tapi nol besar gitu. Nah tugas kita ya adalah memberi pemahaman bahwa lu tuh nggak baik-baik saja gitu. Kalau istilah negatif sayanya itu bilangnya apa? Nyingsieunan itu apa? Nakut-nakutin. Ya tugas kita menakut-nakutin dalam tanda kutip ya. Ibaratnya tugas kita memaparkan bahwa lu sedang tidak baik-baik saja lu itu punya masalah lu. Kenapa kita mesti memunculkan masalah supaya kita bisa jualan solusinya? Ya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi bukan jualan mesin. Nah, masalahnya apa yang dimunculkan? Nah, siapa yang bawa buku edukasi? Ada yang bawa nggak? Nggak ada yang bawa ya? Saya ketinggalan. Nah, ingat nggak di buku ini Dan ada Dan, thank you Dan, ada di buku ini ingat nggak halaman pertamanya apa?
Ya. Ini menunjukkan apa? Sebetulnya ini dibikin untuk menunjukkan bahwa lu lagi nggak baik-baik saja lu. Lu masuk yang 70% sehat, tapi bermasalah. Ya. Dan kita langsung cerita lagi. Ya. Orang itu nggak senang kalau kita ngejas bahwa lu bermasalah gitu loh. Ya. Makanya kita selalu pakai diri kita. Gua masuk ke sini lu. Ya. Gua masuk ke sini lu. Ya, mungkin lu masuk ke yang sehat, gua nggak tahu. Tapi gue yakin 70%, nah, orang pasti ada di sini. Itu membangkitkan awareness sebetulnya. Terus kalau lu diemin, nah, kayak dia cerita dong, kita cerita dong, gua dulu kolesterol lah, apa segala macam ya. Kalau didiemin jadi beginian, oke? Dan kita langsung buktiin, ya. Ini loh penyebab kematian tertinggi di Indonesia, nih disebut. Stroke, ya, terus apa lagi? Jantung, diabetes, TBC, hipertensi, infeksi liver, kecelakaan. Nah ini tulis, ya. Dan di sini ada statistik diabetes berdasarkan umur, ya. Untuk menunjukkan apa sebetulnya? Untuk menunjukkan bahwa dunia kedokteran pun, ya, itu juga tidak membantu sebetulnya. Ya, pengobatan yang ada pun tidak membantu. Kenapa? Kalau memang pengobatan itu membantu, mungkin ya grafiknya nggak akan naik. Setuju nggak? Ya, ini buktinya makin ke sini malah makin banyak yang sakit gitu. Ya, nah ini sebetulnya untuk menakut-nakuti aja. Terus ada lagi hipertensi berdasarkan umur. Ya, kalau memang kita minum obat dengan obat misalnya bisa semakin tua hipertensinya semakin baik, artinya obat itu sebetulnya membantu kan. Tapi ternyata kenyataannya semakin banyak masyarakat Indonesia makin tua dia makin sakit gitu loh. Nah terus ada lagi kanker nih, kanker berdasarkan umur. Jadi tugas kita itu di awal adalah nakut-nakutin, tapi by data, ya. Nah jadi artinya ya, ini data-data di atas bukti bahwa dunia kedokteran gagal ya, mencegah penyakit-penyakit tersebut. Ya, karena semakin tua banyak yang sakit. Ya, ini nih. Semua udah punya kan buku ini kan? Ya, nah ini dibaca lagi. Oke. Nah, jadi ya. Ya. Yang paling penting apa jadinya? Pencegahan. Ya. Nah, di situ kita lihat ya, kita buka mindsetnya dia pelan-pelan ya. Terus di sini juga di buku ini juga kematian tertinggi ya. Bahkan ini di sini disebutkan hati-hati lo, yang sakit kanker itu penyebabnya cuma 2 katanya. Badan kelebihan asam dan kekurangan oksigen. Oke? Nah, lalu di sini muncul langkah-langkah yang harus kita lakukan, pencegahan ya. Oke, sebelum pencegahan ini saya lupa. Di sini teman-teman juga di sini kan ada tanda-tanda kan? Nah, tanda-tanda badan kelebihan asam. Ya. Ya. Ini juga buat apa fungsinya? Buat nakut-nakutin. Ya. Tuh, ini bagus badannya. Mas Agung. Nah, Mas Agung berat badan berapa? 70. Aduh, saya pikir 80. Pak Dani berapa? Nah, hati-hati tuh Pak Dani, obesitas. Itu tanda tubuh kelebihan asam. Langsung ditakut-takutin aja, ya. Oke. Nah, udah begitu, ya baru kita cerita tentang pencegahan, solusi, ya. Nah, ini. Ya, di buku ini lebih detail. Ya. Dijelaskan solusinya. Nah, ini. Oke. Jadi, penyebab kesehatan itu ya, sakit penyakit itu penyebabnya adalah 1 radikal bebas ya. Lalu kelebihan asam dan kekurangan cairan. Ya, kekurangan cairan, dehidrasi. Makanya kita harus punya solusi. Ya, nggak mungkin ya kita
jadi vegetarian terus kan nggak mungkin. Nah, jadi ada cara mudah dengan minum air. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Silakan Mas Aris. Tadi di awal Mang Ijot katakan bahwa harus dari kita bahwa harga misi itu mahal. Kenapa? Apa? Nanti mereka nggak malah ngeper gitu. Oh, oke. Ya. Nah, itu memang sih hal ini mah psikologi ya. Psikologi cara bahwa emang jangan sampai harga mahal itu keluar dari mulut konsumen. Ya. Kenapa? Karena saya diajarinnya itu menghilangkan mental block dulu. Jadi ada istilah namanya mirroring. Cara untuk kita mempersuasif orang itu namanya mirroring. Ya, mirroring itu menyamakan frekuensi. Ya, jadi ya cara kita menyamakan frekuensi banyak cara. Salah satunya itu adalah yaitu tadi kita udah tahu ya pasti dia akan ngomong mahal. Ya. Jadi kita mesti menyamakan frekuensi kita dengan dia bahwa gue juga tahu kok ini mesin mahal gitu loh. Makanya kita ngomong dulu, iya gue juga beli mesin ini juga mahal gitu loh. Jadi buat dia langsung, oh iya ini teman gue nih sama-sama sepenanggungan, sama-sama punya frekuensi bahwa ini mahal gitu loh. Nah jadi dia udah sama dulu frekuensinya sama kita. Nah setelah sama baru kita pelan-pelan kita giring untuk apa? Iya, gue juga dulu beli mahal, mau beli mahal. Gue mikir juga lama ya, tapi ya kita cerita deh. Pelan-pelan digiring. Kalau frekuensinya sudah sama. Ya, jadi menyamakan frekuensi sih itu. Nah, nanti kita ada training lagi khusus tentang ini ya. Ada kupas bawang, ada Feel Felt Pound. Nah, betul. Kupas bawang ya kalau istilah Indonesianya mah. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nah, oke. Di sini di buku ini sampai halaman ke berapa ini? Ini isinya semua masalah. Sampai WHO, sampai air, ya, air Nah ini destilasi mikroplastik, ini semua masalah semua yang kita munculkan. Artinya selama ini lu kalau minum air galon ya selama ini kita dapat bonus racun mikroplastik. Itu aja. Ya. Kita ya takut-takutin lah. Ini saya pernah closing satu di Lampung ya kebetulan kita edukasi, dia buka toko, kita edukasi di depan tokonya. Pas saya buka ini dia langsung ngomong, ya waktu saya cerita ini dia ngomong, "Iya, gue udah tahu," katanya. Bahwa racun plastik itu ada di galon itu. Terus solusinya lo apa? Ya gue nggak ada solusinya. Ya terus gimana dong? Ya gue nggak ada solusi, ya udah gue minum aja apa yang ada katanya gitu. Ya akhirnya saya bilang, gue punya solusinya. Ya terangin lagi kangen water, ya dan ternyata langsung pasang mesin satu. Ini, ya jadi kalau kita sudah tahu prospek kita punya masalah dan dia udah aware dengan masalahnya, kita mau closingnya lebih gampang. Ya, karena kita jualan solusinya kan. Oke. Nah, udah begitu kita maju ke demo. Oke. Maju ke demo. Ini. Ya. Teman-teman, ya, waktu edukasi tadi itu nyeritain masalah apa segala macam, itu butuh waktu, butuh jam terbang. Semakin sering kita cerita, semakin gapah, semakin kita reflect autopilot ceritanya. Walaupun ada distraksi apa, kita ceritanya ngalir terus. Ya. Nah, tapi buat teman-teman yang belum bisa cerita dengan lancar, ya nggak usah takut. Kenapa? Saya juga dulu begitu, ceritanya juga ngaco-ngaco bla bla bla. Pokoknya gugup lah gitu. Tapi semua kesalahan di awal tadi itu akan ditutupi waktu kita demo. Orang ya kita cerita apa juga dia misalnya dia duduk ke distract apa segala gitu ya. Tapi waktu pas demo ya ngelihat betadine bisa bening ya atau
Air yang gua minum ternyata pH-nya asam, ya, warna-warni, ya. Terus udah gitu minyak sama air bisa larut, bisa nyampur gitu ya. Itu orang langsung yang tadi kesalahan kita yang sebelumnya langsung hilang, langsung ketutupin sama demo kita. Ya, jadi teman-teman, ya, tapi tetap itu satu paket, edukasi, demo itu satu paket. EDSA. Edukasi, demo, sebar air. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa, abis kita demo, selesai demo apa segala, jangan lupa langsung bawa airnya. Ya. Jangan seperti saya, sering lupa bawa air tapi bawanya mesin. Ya, jadi langsung didedet untuk beli mesin, ya, atau dipinjemin mesin. Tapi kalau teman-teman belum punya mesin yang dipinjemin, lebih baik bawa airnya, pakai yang 5 liter water bag itu, galon, ya. Nah, bawa airnya, kasihin, suruh coba, gratis dulu nggak apa-apa. Nah, kenapa? Karena kesalahan teman-teman demo tadi pun pasti di awal-awal pasti salah, betul ya? Ya, saya pernah nyobain soalnya netes yang pH tester, ya, ditetesinnya bukan pakai pH tester, tapi ditetesinnya pakai betadine, ya. Jadi, loh ini kok kuning semua ya? Aqua kok kuning gitu loh. Harusnya kan aqua hijau ya. Terus ada amidis kuning ya. Terus ada yang di Kangen Water ungu ya. Ini kok ini kuning semua. Terus ternyata pas dilihat salah gitu. Ya udah kalau salah ya lanjutin aja, pede gitu loh. Jangan kita ngomong, aduh maaf ya saya baru belajar gini-gini, nggak usah ya. Ya kita pede aja gitu loh. Wong kita salah pun dia nggak tahu kok sebetulnya. Setuju nggak? Ya, teman saya ada montir ya di Tangerang, ya dia montir motor, ya dia udah 6A, ya udah sukses, udah dari seorang montir jalanin enagic bisnis, dia bisa punya bengkel sendiri. Dia cerita, Mang Ijot, waktu gua edukasi, ya itu gua inget banget gua edukasi sama Pak Haji, ya. Itu Pak Haji juga dikenalin dari konsumen motornya dia. Ya. Saya waktu edukasi dengan semangat saya bilang, Pak Haji, tahu nggak ini air ini mengandung apa? Mengandung nitrogen. Katanya. Ya. Padahal harusnya hidrogen. Tapi kan si Pak Hajinya, oh iya ya. Kenapa dia bilang nitrogen? Karena tiap hari dia isi ban pakai nitrogen. Jadi refleksnya selalu ngomongnya nitrogen. Ya, tapi Mang Ijot buktinya apa? Closing juga kok katanya. Oh iya ya. Nah di situ bahwa ya kita dengan pede aja, ya orang lain nggak tahu kok kita salah. Ya. Nah demo salah pun, ya teman-teman nggak usah khawatir. Itu akan ditutupi dengan apa? Nyobain airnya. Waktu dia nyobain airnya, iya ya minum air ini kok lebih enak ya. BAB lebih lancar, badan nggak cepet capek, bangun tidur yang biasa pegel-pegel ini gitu hilang. Jadi teman-teman, EDSA itu satu paket, ya, habis edukasi, sebar air, buat saling menutupi. Ya. EDSA itu share air itu udah paling powerful. Nah yang terakhir, teman-teman, kita mesti ada teori namanya spinning. Ya. Jadi spinning itu kita harus ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa produk ini bagus. Ya, jadi bukan kita doang yang ngomong bahwa produk ini bagus. Nah, kita bisa tampilin di sini adalah ISO 13485. Ya. Jadi teman-teman ya, dari awal udah diarahkan, ini sebetulnya kan mengarahkan gitu ya, mengarahkan calon konsumen yang tadinya tidak tahu apa-apa, tidak mengerti, menjadi ngerti, terus udah gitu punya kebutuhan ya. Jadi punya keinginan untuk beli kan. Nah, untuk salah satu meyakinkannya ini adalah pihak ketiga yaitu ISO 13485. Jadi teman-teman mesti jelasin ini ya, bahwa ini mesin bukan mesin filter air. Teman-teman, kalau dia disuruh beli filter air 50 juta, pasti langsung mindsetnya mahal. Tapi kalau beli alat kesehatan, ya teman-teman buka aja. Alat USG, ya, alat pacu jantung, alat semua yang ISO 13485 yang ada di rumah sakit misalnya, itu harganya nggak ada yang di bawah 100 juta. Itu semua mahal semua. Ya.
Dan ini ada lagi ya, kita gunakan ini. Kalau dulu saya waktu edukasi, saya selalu bawa bukunya. Jadi teman-teman nanti kalau mau bawa bukunya juga boleh. Ya, buku ini atau buku siapa? Ketua Yayasan Robert Gira, Ketua Yayasan Kankernya Amerika. Ya, bawa buku itu. Untuk apa? Untuk pihak ketiga supaya yakin. Ya, di bawah ini ya. Langsung aja buka halaman yang mengatakan bahwa Kangen Water itu bagus, ya. Nah, ini juga cerita udah tahu kan? Ini edukasi ini kan? Oke. Ini rumah sakit sudah tahu. Nah, ini langsung demo kan? Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini ya sebetulnya di video saya itu ada testimoni. Di sini nih, setelah demo itu, nah pas lagi jelasin ini ya, kita mesti ada testimoni. Ya, testimoni yang kakinya harusnya diamputasi, ya, minum Kangen Water pakai pH 2,5, kakinya bagus lagi, yang eksim semua, ya. Nah, ini di sini kayaknya belum ada ya. Oke, sini belum ada. Jadi harusnya ada foto tentang itu, testimoni dan lain-lain. Supaya dia lebih yakin gitu loh. Ya. Nah, udah setelah itu, ini adalah yang terakhir adalah penutup. Yang ini. Berapa harga mesin Kangen Water? Nah, ini tadi tuh yang saya bilang, jangan sampai kata mahal itu muncul di mulutnya si calon mitranya kita. Ya. Jadi kita ngomong, berapa harga mesin Kangen Water? Pak, mahal. Dulu saya mau beli juga, aduh, yang mikirnya 2 tahun. Ya, untung saat itu boleh nyicil. Ya. Jadi nyicil segitu mah udahlah, saya anggap uang jajan, uang hilang ya. Tapi ternyata setelah dipakai, Pak, betul loh ya. Yang tadinya papa saya divonis 3 bulan misalnya, terus yang diabetes lepas obatnya, yang terus apalagi yang alergi ya, kolesterol semua bisa membaik, Pak. Jadi akhirnya setelah saya beli ya, dulu saya belinya mesin yang paling murah nih Pak, yang ini. Ya, tapi setelah ngerasain manfaatnya, wah, sayang amat katanya, mending beli yang mahal sekalian. Jadi akhirnya saya beli mesin ini. Coba Pak, bayangin Pak, kalau kita sakit ya, di rumah sakit itu uang 50 juta mah cepet Pak, habis gitu, betul nggak? Ya, jadi kita omongin gitu. Ya itu bisa lah nanti dibikin storytellingnya. Kalau nggak bisa nanti bisa minta si Gemini atau si ChatGPT bikinin. Ya bisa tuh nanti. Nanti mungkin kayaknya kita siapin itunya Be ya. Buat role play ya. Jadi apa sih namanya? Template-nya ya. Ya nanti kita bikinin template-nya. Jadi teman-teman bisa apalin aja. Ya, diapalin disesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing gitu. Ya. Nih. Terus sebelum masuk ke sini ya, di video saya itu ada video darah yang bangun tidur 10 menit minum air putih. Nah itu memberikan bukti juga, testimoni. Ya. Jadi semakin banyak kita memberikan testimoni, semakin banyak kita memberikan pihak ketiga mengatakan itu bagus, ya. Semakin banyak data-data dikasih, orang semakin lama semakin ngerti bahwa ini alat betul-betul bagus gitu. Ya, dan ya kalau saya ada video saya sama istri saya. Nah, ini istri pertama, istri kedua, istri ketiga ditampilin semua. Ya, jadi oh iya ya, beda ya. Dulu kayak encim-encim, sekarang kok kayak none-none gitu ya. Nah, itu ditampilin semua. Jadi artinya teman-teman mesti ngumpulin ya testimoni pribadi sendiri juga. Oke, nah terus sudah gitu, ya penutupan. Jadi Bu, ya kita ngomong aja. Jadi sebetulnya, ya kalau Ibu punya mesin ini di rumah, ya itu jadi seakan-akan Ibu tuh punya dokter pribadi di rumah, ya. Yang sebentar-bentar kalau sakit, radang tenggorokan apa segala, nggak usah ke dokter, pakai gargling, minum yang banyak, mau flu, minum yang banyak, ya. Jadi
punya dokter pribadi di rumah. Terus ibu nggak usah takut punya racun plastik, minum racun plastik. Ya, mesin kita ini ya kita cerita ada filternya juga apa segala macam. Terus yang kedua, punya pabrik disinfektan, ya nggak usah beli karbo lagi, hand sanitizer apa segala, langsung Bu dari mesin. Ya nggak usah takut ibu keriput misalnya atau kering kulit, ada beauty water, semprot-semprot, rambut mencegah kerontokan segala macam. Terus yang paling penting, sedekah paling utama itu adalah sedekah air. Teman-teman bagiin air semua ke yang sakit misalnya gitu. Nah, itu pelan-pelan orang mesti digiring. Nah, udah begitu ya, selesai kita cerita begitu, jangan diem aja. Langsung tanya. Jadi ibu ya, tertariknya yang mana? Yang bisa ngomong atau yang nggak bisa ngomong? Maksudnya mesinnya. Mau mesin junior, ini atau ini gitu. Aduh, kayaknya aku dananya masih terbatas deh. Oh, nggak apa-apa kok Bu, ya saya juga dulu. Nah gitu kan, saya juga dulu mau belinya juga nggak ada duit Bu. Ya, tapi untungnya boleh nyicil. Ya, dulu saya nyicil pakai kartu kredit. Ya, Ibu punya kartu kredit apa? Aduh, saya ada kartu kredit, cuman limitnya kayaknya nggak cukup deh. Oh nggak apa-apa kok Bu, saya juga dulu pakai 3 kartu kredit, gesek. Betul, saya CIMB Niaga, Bank Mega sama BCA. Gesek 3 kartu kredit. Oh bisa ya? Bisa Bu. Ya udah mana Bu kartu kreditnya? Nah, sebentar ya Pak. Nah, udah closing. Kalau udah nanya begitu. Ya. Nah, kalau misalnya, aduh kayaknya aku belum dulu deh masih banyak pengeluaran. Ya. Oh ya nggak apa-apa Bu. Jadi kira-kira kapan kalau emang punya kebutuhan? Ini loh, jangan ditunda-tunda loh, nanti makin sakit itu kita takut-takutin aja sekalian. Malah teman saya mah lebih parah lagi, ya, lu mau kanker lu katanya. Itu parah itu, dia omongin begitu dia. Ya, nah kita sih pelan-pelan ya, tapi halus lah soft selling ya. Kalau dia masih tetap belum, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Ya. Kita bilang aja, nggak apa-apa Bu, ini Ibu coba dulu aja airnya. Ya, kasih aja airnya. Udah habis, kita telepon lagi. Bu, gimana? Mau saya kirim lagi airnya? Ya, tapi jangan lupa ganti ongkos produksi. Ya, kita bukan jualan air ya. Ya, jelasin aja ganti ongkos produksi. Ya, kirim lagi airnya. Ya, kirim lagi airnya. Kalau misalnya bisa lebih powerful ya, kalau emang dia hot prospect atau gimana, pinjemin aja mesinnya. Pinjemin mesin ya 5 hari ya, nggak boleh lama-lama. Biasanya orang kalau dipinjemin lebih lama, dia ngerasa badannya udah enak, udah sembuh gua, udah nggak usah beli mesin. Nah, itu juga bahaya. Ya, oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, Eli. Kalau misalnya kan kita ketemu CM nih, terus mereka rata-rata banyak ini, sorry ya, sebentar aja, soalnya gua mau pergi misalnya. Oh ya udah jangan dipaksa. Kita lebih baik nggak usah edukasi. Sama sekali. Kadang-kadang kan pikirnya dilihatin yang mana dulu ya, yang kira-kira waktunya sesuai sama waktunya dia. Oh. Kalau kita dibilang cuman gue punya waktu 15 menit, mending nggak usah. Ya, kalau setengah jam mungkin masih oke, singkat aja. Ya. Atau ya biasanya minimal sejam kok. Biasanya sejam, 15 menit itu storytelling di awal, cerita, hahaha apa segala, gali dia punya masalah apa di 15 menit pertama. Ya, edukasi 15 menit, demo 15 menit, closing 15 menit. Biasa butuh sejam. Ya, butuh sejam biasanya. Tapi kita lihat-lihat orang sih memang. Jadi ada orang misalnya nanti diajarin. Nah, nanti di pertemuan kedua sebelum terakhir akan diajarin. Ini orang thinking atau orang intuiting atau orang feeling atau kalau kita mah ini koleris atau sanguin ya. Nanti kita diajarin kalau kita udah identifikasi orang itu ya. Kalau misalnya dia koleris misalnya dia bilang, "Li, gue nggak sibuk ya, gue nggak mau lama-lama gitu ya. Gue cuma punya waktu segini." Ya udah, kamu nggak usah edukasi dari awal cerita apa segala. Enggak, gue cuma to the point aja. Ya, ini gue mau jelasin tentang ini, gue pakai ini bagus.
Gue lihat lu juga pasti cocok. Langsung demonya minyak sama air jadi satu, udah. Itu aja dulu. Kalau dia tertarik, oh iya ya, nah boleh dilanjut. Yang betadine. Ya. Yang betadine, dia tertarik, ya langsung yang pH tester. Jadi kita tuh template-nya itu nggak harus baku segitu. Bebas kita lihat kondisi. Nah, kalau orang udah tertarik, ya udah. Selesain sampai habis juga dia dengerin terus. Tapi minimal minyak sama air itu buat mancing orang lebih fokus, lebih serius. Ya, biasanya begitu. Ya, kalau saya biasanya lihat-lihat. Ya, kalau dianya lagi sibuk apa segala, saya biasanya, aduh nggak ada gitu. Cuman istri saya ilmunya lebih tinggi. Ya, si Reni itu mumpung nggak ada orangnya kan. Si Reni itu ilmunya lebih tinggi. Dia punya feelingnya, oh ini so good nih walaupun dia sibuk, oke. Percaya nggak percaya, saya di Semarang, ya itu temen, ya saya punya temen. Itu pasar dia punya toko itu kayak pasar. Waduh gila ini. Tokonya kecil ya, seginilah, tapi barangnya banyak, orangnya banyak wah, teriak pakai bahasa Jawa gitu ya di pasar apa namanya? Ya. Namanya si Bebek Ferry namanya. Terus, wah lu lagi sibuk ya? Terus kan kita mah ya biasa deh ya, istri saya udah gas gitu. Ya udah diedukasi. Lupa bawa alat edukasi lagi udah gitu teh. Jadi pH testernya nggak bawa gelas kan? Pakai apa? Pakai plastik. Plastik di sini air lu yang minum mana air minum nih. Tuh air lu minum ini air gua minum ini pakai plastik. Ya, minyak sama airnya juga pakai plastik. Itu langsung closing, langsung pasang di tempat. Ya, jadi kita lihat-lihat gitu. Saya pernah lagi di BTC. Saya mau Kobebeng, ya. Terus lagi mau edukasi orang gitu ya, si Reni mau edukasi. Terus kata Kobebeng, udah Ren lah, lagi sibuk begitu, lihat langganannya banyak begitu. Tapi bini gue mah gas aja terus. Ya, jadi kita mah berdua sama si Kobebeng duduk, ya. Terus Kobebeng malah sempat ada omongan, susah lah begini, nggak inilah apa segala. Terus tiba-tiba istri saya bilang, Pih katanya, nomor rekening, mana nomor rekening? Apa? Itu closing ambil K8, kata si Kobebeng, gila bini lu katanya. Jadi tapi itu kalau jam terbang dan ilmunya udah tinggi ya. Kalau kita mah lebih baik lihat-lihat kondisi aja. Karena situasi, kondisi juga menentukan. Ya, jadi lihat-lihatlah. Ya, kalau emang waktunya panjang, saya diajarin sama Kobebeng begini. Kalau edukasi itu, ya, sebisa mungkin calon mitra kita itu harus berdua, suami istri. Kalau edukasi cuma sendiri lebih baik jangan. Ya, kecuali emang mendesak. Ya. Atau memang orang ini yang mengambil keputusan. Oke? Ya. Nah, terus yang kedua, kalau bisa di rumahnya. Ya, di rumah orang yang mau diedukasi. Ya. Dan kalau bisa dua-duanya udah pada pakai piyama. Artinya apa? Mereka semua udah santai. Udah nggak sibuk sama ini, udah nyantai aja. Nah, kita edukasinya gampang dan kalau memang tertarik sampai malam pun mesin kepasang, mereka oke kok, nggak ada masalah. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Udah jam berapa? Oke, saya tinggal ada waktu 10 menit, oke? Kalau tadi sebar air dan pinjam mesin itu, pinjamin mesin itu biasanya berapa lama? 15 hari. 5 hari. 15 hari. 5 hari. Maksimal 5 hari. Iya. Saya udah pengalaman mau minjemin mesin lama itu nggak efektif. Nggak efektif. Kalau sebar air biasanya berapa banyak atau berapa lama? Kalau sebar air juga nggak lebih dari seminggu, ya tergantung kebutuhan dia. Biasanya kita kalau udah 3-4 kali sebar air, kita tanya, gimana lu rasain airnya gitu loh. Ya, ada apa? Efek bagus nggak gitu. Kalau ada efek bagus, iya nih gua begini. Boleh dah lu, kan udah ngerasain, boleh dipikirin lu punya mesin gitu. Ya kalau belum nih, ya artinya berarti racun lu banyak, lu mesti minum lebih banyak gitu aja udah. Ya.
bilang kalau misalnya langsung minyak gitu ya. Nah untuk memulai ini minyak itu kan kita sudah cerita dulu tipe air ini apa-apa. Nah itu yang kemarin sangat sulit kalau kita mau langsung minyak. Kalau saya sih simple, saya nggak ada baku seperti ini air apa. Saya selalu mancingnya begini. Gue mau cerita nih satu nih. Lu pernah lihat nggak air sama minyak jadi nyatu? Langsung aja. Ini nih gue punya produk, ya. Gue udah minum airnya juga. Ini bagus loh. Ternyata air dan minyak bisa bersatu. Demoin aja. Oh iya ya katanya. Ternyata nggak hanya itu loh. Lu bisa netralisir racun loh, radikal bebas loh. Demo itu. Jadi malah mundur. Ya. Jadi kita mesti fleksibel memang. Tergantung orangnya sih. Tapi kalau orangnya orang thinking, orang analisis, melankolis apa segala, ya detail. Itu sih langsung istri aku langsung atau Mbak Yayu langsung edukasi. Itu cocok itu. Ya, detail, melankolis itu. Ya. Ada lagi? Aku tuh udah banyak kali lah udah nggak tahu pernah dimulai edukasi, tapi ketemunya itunya Andi kan pernah nemenin kayak si Tatang yang kayak kemarin. Tatang tuh yang mana ya sih? Andi yang anjing. Oh, Tatang. Iya. Oke. Kalau kamu niat suami istri yang bikin apa? Keputusannya Tatang. Nah, tapi semuanya tipunya begitu, Dri. Ah. Gimana tantangannya? Ya kalau misalnya kita tahu emang dia yang ngambil keputusan, ya kita dedet aja dianya sih. Ya, cuman memang sebisa mungkin tetap suami istri ya diedukasi. Karena dia nggak bisa alasan, nanti gue tanya istri gue ya. Gitu loh. Jadi biasanya kita selalu, kalau cuma seorang, nah si Tatang ya ngomong-ngomong udah di-share air belum ya sih? Ya lupa tuh. Udah, aku udah pernah. Oh, Terus oke. saya nggak komentar, biasa aja kayak biasa. Artinya mesti di-share lagi terus, Ji. Itu mah dipinjemin mesin aja itu mah. Udah pernah pinjemin mesin? Nanti dipinjemin mesin kalau gitu. 5 hari aja. Ya. Kawan, saya kasih benar ke dulu pernah ada yang ngasih, saya kasih pada B juga. Ya, biasa aja sih. Gitu, padahal istrinya kan gak parah kan. Mau ceritanya nih. Apa? Teknik masuk MGA dulu, Pak. Oh iya. Enggak tuh sih, udah sih. Semua posisi Ya. posisinya itu. Jadi memang edukasi itu hanya 20% dari tingkat keberhasilan. Sisa 80%-nya itu dari follow up. Ya, jadi memang semakin rajin kita follow up, ya. Nah, untuk follow up kita juga mesti nyiapin. Nanti kita akan siapin ya buku-buku yang isinya itu nanti testimoni lah, uji klinisnya. Nanti kita siapin ya buku-bukunya. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk follow up. Ya, sambil follow up yang paling bagus adalah share air. Ya, memang 80% keberhasilan itu follow up. Nah, itu nanti ilmu follow up kebetulan istri saya yang akan bawain nanti. Ya. Saya nggak mau cerita sekarang. Nanti istri saya yang bawain. Kenapa? Karena dia setiap pagi itu follow up terus. Bisa 1 jam, 1 jam setengah dia follow up. Ke banyak orang dia teleponin apa segala. Bahkan orang yang dulu udah pernah diedukasi, ya dulu, ya bahkan saya aja lupa udah diedukasi. Tiba-tiba tadi kemarin istri saya bilang, lu inget nggak sih itu katanya? Yang mana? Itu yang waktu diedukasi sama si Anu gitu. Yang mana? Lu mah katanya. Ini closing katanya. Closing? Oh iya, ternyata udah jauh-jauh kapan diedukasinya, ya di follow up, closing. Karena memang saat itu mungkin orang itu masih punya kebutuhan yang lain, ya, mesti punya apalah gitu kita nggak ngerti, ya. Itu jangan dilupakan. Ya. Nah itu hebatnya istri saya, dia langsung follow up dan langsung closing, cuman by phone, nggak usah edukasi. Makanya teman-teman harus punya buku ini, kalian. Ongkos cetaknya kemarin berapa ya Dan ya? 150-an ya? Saya lupa. 125 ya. Ongkos cetaknya 100. Mungkin kalau lebih banyak nyetaknya, mungkin bisa lebih murah ya Dan ya. Nah di sini ya ada prospect list. Ditulis namanya. Ya. Lalu udah di follow up berapa kali, udah di EDSA, udah di demoin, udah sebar air, udah follow up. Terus di sini ada
yes or no. Ya, deal or no deal gitu. Nah, ini mesti punya makanya. Catatan ini tuh ya minggu depan kenapa? Dibahas. Oh, dibahas. Di Malang sukses. Ya, ini ya. Oke. Harus punya buku ini. Kalau nggak punya, mesti punya karena minggu depan enggak. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya, kita akan bahas ini. Ya, 2 minggu lagi. Oke. Nah, ada lagi? Pertanyaan? Kalau nggak ada, satu lagi trik yang saya lupa. Teman-teman, orang kalau ditanya tentang kangen water atau dibilang, lu tahu kangen water nggak gitu? Pasti jawabannya tahu dan jawabannya mahal. Itu kan udah lama, itu kan, gitu. Ya. Jadi teman-teman, saya sekarang nggak pernah ngomong tentang kangen water lagi di awal. Saya selalu ngomongnya, lu tau MGAT nggak? Tau MGAT nggak? Apa itu MGAT? Cerita, storytelling. Gua kemarin lihat lu video ada orang dites darahnya, ya. Kalau saya kan kebetulan nggak lihat video, saya memang bener tuh ada pak dokternya di belakang. Saya emang tes di rumah pak dokter, dok darah saya, ternyata kayak cacing kan, waduh bahaya kan gitu. Nah tapi kan kita punya nanti nonton videonya apa, kita cerita, tahu nggak lu kalau kelamaan pegang handphone, ya itu darah lu beku lu katanya. Lu kelamaan lu di depan komputer, kita cerita deh. Ya. Edukasi singkat lah, pokoknya singkat aja sampai dia menarik ya. Mana handphone lu, mana handphone lu. Nah, nih gua ada alat detektornya, dites. Ya. Orang ngomong MGAT pasti langsung belum ngerti. Nah, waktu udah cerita-cerita MGAT ini selesai, mau selesai apa segala, diselipin lah kangen water. Jadi ujung-ujungnya nanti closingnya bundle, 2 langsung bundling. Kangen waternya beli, MGAT-nya dia beli. Ya. Nah jadi teman-teman ya untuk jalan masuk sekarang nggak usah ngomongin kangen water, ngomonginnya MGAT aja udah pasti aman gitu mah. Udah nggak ada resistance lagi, udah nggak ada kata-kata, gua tahu, iya mahal, itu kan udah lama, itu udah booming dulu, itu Badan POM lah begini segala macam udah nggak ada. Oke, ya masuknya ke MGAT dan dijamin nggak ada resistensi. Ya. Contoh tadi, Mas Agung ya, Mas Agung ya. Tadi kita masuknya apa? MGAT. Kenapa? Karena Mas Agung udah tahu kangen water, udah punya mesinnya juga. Jadi kita masuknya MGAT. Ya. Gimana, Cik? Oke. Ada lagi? Nggak ada? Apalagi Be, yang belum ya, takut ketinggalan. Oke, nah untuk MGAT ya, teman-teman untuk edukasi MGAT ya, teman-teman nanti flip chartnya Betran udah bikin, nanti tinggal dicetak ya Be ya. Ya, tinggal dicetak, nanti bisa pakai flip chart itu, ya pakai flip chart ya. Terus sama teman-teman mesti punya alat detektor. Ya, detektornya yang paling murah itu SDR. Yang Kang Dani ada ya? Harganya 750.000 ya Dan ya di Tokped ya? Gimana? Nah ini ya, teman-teman mesti punya ini. Ini langsung di-plug, ditempelin langsung di handphone. Dicolokin di handphone, nanti di handphone langsung keluar. Coba Dan bisa contoh yang jadi langsung di handphone itu muncul spektrum radiasinya. Nah itu bisa diarahin kemana-mana sih. Tapi kalau bisa ditempelin aja ke dekat handphonenya atau apa gitu loh. Dia makin gede tuh spektrumnya. Nah kita kasih lihat ya. Tuh lihat, ini radiasinya segini gede gitu. Nah nanti ya langsung MGAT-nya dinyalain. Tuh, kalau dinyalain langsung spektrumnya langsung kecil. Ya, orang bisa lihat. Ya. Sebelum punya yang detektor yang ini, gitu. Yang mahal. Coba ya. Bentar.
Tapi untuk Bapak Ibu yang belum punya MGuard nih misalnya, kita bisa kasih video aja dulu. Videonya nanti saya kirim. Videonya ini nanti langsung refer aja yang video yang punya MGuard. Ya, mau by Zoom, mau by langsung ketemu gitu ya. Gak apa-apa lah, ini langsung. Soalnya videonya juga powerful sih. Udah ada dokter yang ngomong, udah ada ini yang ngomong gitu. Nah ini teman-teman ya. Tuh. Tuh, langsung di pakai MGuard. Misalnya diarahin nih antenanya di handphone misalnya. Ya. Nggak efek sih ya. Oh naik sih 50 tuh. Ya. Handphone 55 iPhone. Ya. Tapi dia memang lebih ke lingkungan. Ya. Ini di deket ini tuh lihat. Kelihatan ya? Dideketin ke mana? Ke proyektor, ya, dijauhin. Tuh, ngecilin. Kelihatan ya? Deketin lagi proyektor. Gede lagi gitu. Handphone. Ya. Ngecilin. Oke. Oke, kelihatan ya? Nah ini setelah nyalain MGuard. Coba lepas lagi, Be. Tuh. Ya. Dinyalain dia langsung ke depress. Coba, Be, colokin. Nah, langsung kecilin. Di sini juga tuh sama. Tetap kecil. Ya. Kelihatan. Jadi sebelum punya yang detektor yang bulat ini nih, yang 0 gitu. Nah, ini bisa pakai ini. Sekali bayar doang 150.000 ya. Kurang lebih. Jadi total 900.000 lah. Beli alat ini ya, sama download aplikasinya. Nah. Yang mana? Yang ini. Nah kalau yang ini, kalau Sutet sih, saya juga kemarin kan ke Sutet sama si Dani, muncul, tapi memang untuk titik-titik tertentu. Kalau misalnya mau lebih muncul, di ini ya, pakai yang satu ya Pak ya? Yang satu, kalau untuk, kalau yang satu dia lebih sensitif. Tadi 1000-an ya kemarin ya, di bawah Sutet. Di gini-gini. Hah? Rumput. Oh, di bawah. Oh. Nah, itu mesti lihat-lihat juga ya berarti ya, lokasinya ya. Kemarin saya sempat telepon ke orang di Surabaya. Dia katanya dipakai mobil listrik, katanya nggak ada radiasinya, pakai detektor apa ya kira-kira gitu ya? Yang itu aja. BYD itu selalu si orang salesnya selalu kan kekhawatiran konsumennya gitu. Ya. Pakai ini. Kan? Tapi si orang salesnya tuh kayak punya detektor apa gitu, bisa membuktikan bahwa BYD itu 0 gitu Ya. radiasinya. Itu dia pakai apa ya? Nggak tahu, detektor bawaannya dia pasti. Kalau detektor bawaannya dia mah, dia punya kepentingan ya. Mending cari yang independen. Ya, ini pakai yang ini BYD selalu bunyi kok. Saya juga nyobain BYD bunyi. 2000-an. Ya, apalagi kalau di lantai, di apa? Di baterainya. Pakai ini juga harusnya langsung tinggi kok, BYD. Pasangnya di dalam mobil gitu ya, gede kok. Ya, ada kok frekuensinya. Di Yaris juga gede. Oh iya. Mobil saya juga gede kok. Soalnya ada layarnya juga gede ya. Layar TV-nya apa segala gitu. Oke. Ini yang MGuard ya. Teman-teman ya. Oke, thank you. Ya, ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, ya. Hah? Ya, saya mau jelasin campaign. Di sini aja deh, hemat kertas. Nah, teman-teman, kebetulan sayangnya harusnya bulan kemarin campaign-nya. Tapi nggak apa-apa. Kita kebetulan ada campaign lagi. Campaign-nya adalah konsepnya membantu new distributor menjadi 2A. Jadi kita ya ada closing 1 ya. Ini namanya new distributor ya. Nah, new distributor kita bantu untuk closing 3. Untuk closing 3. Ini disebut sponsor, ini disebut new distributor. Oke, nah list tabelnya itu adalah mana? Oh ini. Oke. Oke, nah ini ya, teman-teman. Ini koefisiennya. Ya, 0,06, 0,07 ya. Jadi teman-teman boleh closing di sini itu K8 semua ya. Boleh SD semua, boleh campur, boleh MGAT ternyata. Ternyata boleh. Jadi ini mesin, ini salah satu atau semuanya MGAT boleh. Ya, atau ini junior, ini SD, ini K8 boleh. Gado-gado boleh, ya. Nah, kebetulan di sini adalah dibikinnya K8. Example-nya, contohnya itu K8 3 unit. Ya. Ada ini enggak ada ya? Nah, teman-teman lihat itu direct upline. Ya, direct sponsornya ini, direct sponsor ini, new distributor ini. Jadi kalau teman-teman bisa membantu new distributor ini closing 3, misalnya K8 semua, dan posisi. Ya, thank you Dan. Nah, misalnya ini, ya. Posisi teman-teman itu ada di sponsornya ya. Posisinya misalnya di 1A. Ya. Jadi teman-teman dapatnya $1.000. Plus new distributornya dapat ini $500. Jadi total dapat 1.500. Ini 1.000, ini 500. Di luar komisi. Ya, ini kalau K8 semua. Oke, ya. Terus ya, kalau SD gimana? Nah, ini SD. Ya. Ini 8 juta tambah 4 juta, 12 juta. Kalau posisi kita ada di 1A. Kalau misalnya Kang Dani di atau Mas Arbo 2A ya. 2A berarti Mas Arbo dapat 9,6 ditambah 4. Jadi 13 juta. Kalau Kang Dani 12 juta, 13 juta tambah ini. Jadi berapa? Ya. Jadi 16 juta. Oke. Kalau kayak Betran yang udah 6A misalnya. Wah. Ya. Nah ini misalnya
6A. Berarti veteran dapat 16 juta tambah 4 juta. Dapat 20 juta. Oke, ini kalau. Nah, fungsinya apa? Ya, teman-teman. Bisa komisinya kita pakai sendiri. Ya, atau kita balikin lagi ke yang beli. Misalnya, ya, kebetulan Enagix sampai bulan Juni ini lagi ada promo. Ya, lagi ada promo, lu beli 4, ya, dapat 20 juta. Ya. Beli mesin 4, lu dapat 20 juta. SD 501 kan? Cashback. Kan sebetulnya 20 jutanya buat kita dan buat new itu kita kan. Tapi ini kalau uangnya sama kita, udahlah uang bonus ini mah buat mempercepat penjualan misalnya. Ya udah kita balikin ke konsumen supaya dia dapat cashback, kita dapat komisi yang biasanya aja. Komisi biasa. Ya, tapi ya misalnya kan kita 4 nih, lu beli 4 nih, ya lu cari deh teman lu siapa, lu 1 apa pokoknya 4 ini ya, gue bisa dapat balikin ke lu 20 juta. Ya 20 juta kalau dibagi 4 berarti 5 juta. Jadi ada cashback 1 mesin 5 juta. Tapi syaratnya musim 4. Sok lu cari deh teman-teman lu dah gitu. Nah ini bisa dipakai gitu loh. Tapi khusus bulan Juni aja. Ya. Jadi kita nggak ambil si komisinya, ya, nggak ambil bonusnya, kita cuma ambil komisinya aja. Ya, kalau K8 semua boleh. Jadi campur juga boleh. Ya, MGAT pun boleh. Ya. Tapi ya, ada tapinya nih. Kelupaan tadi ngomong. Harus kalau bisa teman-teman harus member E8PA. Lupa tuh diomongin. E8PA. Ya. Prosperity apa gitulah pokoknya. Ya. Jadi Enagix itu ngeluarin kayak kartu member ya, E8PA. Ya. Jadi fungsinya buat apa? Kalau misalnya seperti saya yang sering ikut konvensi di luar ya. Tiket pesawat, hotel itu bisa di-reimburse. Ya. Untuk yang sering pergi-pergi ke konvensi di luar, ini bisa reimburse. Ya, kalau orang Jepang kepake banget. Kenapa? Hotel di sononya nanti free. Ya, main golf free, main bowling free. Pokoknya masuk ke semua Enagix punya fasilitas itu semua free. Ada E8PA. Tapi kan kita mah tinggalnya di sini cuman ngarepin paling reimburse aja kalau mau sering pergi-pergi. Ya. Tapi ya kalau enggak pun teman-teman ya teman-teman bisa gunain dapat E8PA gratis. Misalnya dari 4 mesin ini ya. Dari 4 mesin ini ya salah satunya itu bisa dibeliin E8PA. Jadi nggak usah mesin bisa. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dari 3 mesin ini ya, 1 beli E8PA aja. Itu udah dianggap closing 3 dianggapnya. Ya, harganya $500 kalau yang bronze. Yang bronze yang paling bawah. Kalau buat kita masih 1A, 2A, 3A, fungsinya setiap kita closing mesin, kita dapat ngumpulin poin ya. Atau kalau kita beli mesin buat pribadi, itu ada potongan khusus, harga khusus. Ini. Nah, kalau nggak punya E8PA, gimana? Bisa, kalau mau ke sono mah. Yang ada konvensi aja. Jadi kita ngumpulin poin dari kita closing mesin, nah poin itu dipakai buat reimburse nanti. Tiket dan hotel dan lain-lain. Hah? Tiket pesawat. Kalau nggak jadi member ya kita bayar sendiri. Bukan. Tetap. Oh kalau nggak jadi member, ini dapat 50%-nya. Yang tadi 20 juta, misalnya closing K8, kita dapatnya 10 juta. Ini. Ya. Ini tergantung kita mau manfaatkan seperti apa, bisa-bisanya kita lah. Ya, kalau misalnya 50% kan 10 juta. Ya.
10 juta 4 berarti ya ada cashback lah 2,5 juta gitu. Bisa juga gitu. Nanti dikumpulin misalnya kita udah ada closingan 2 nih. Ya kita cari lagi 2 gitu loh. Kita cari lagi 2, bisa minta bantuan yang udah closing, lu cariin lagi dong teman. Ya, supaya lu dapat ini nih lagi ada promo nih, supaya lu dapat cashback misalnya. Atau waktu kita ke orang baru, lu beli mesin sekarang deh. Ini gue tinggal kurang 2 lagi nih. Kalau 2 lagi tercapai, nanti bisa dapat cashback. Ya, 10 juta lu bagi-bagi lah, kita bagi-bagi berempat. Gitu. Itu bisa juga. Gitu. Atau buat kita semuanya juga nggak apa-apa. Itu membernya tuh setiap tahun ada annual fee-nya gitu? Nggak ada. Oh, sekali. Sekali. Ya, boleh dipikirin. Ya, kalau saya sih, saya nggak punya IATPA. Karena paling perginya setahun sekali atau setahun 2 kali gitu. Nah, terus kalau beli kan mesti saya, istri saya, mesti bertiga ya. Masing-masing satu. Satu orang satu. Ini bisa diterangin deh pakai koefisien kalau dijual beberapa produk gitu. Hitungannya. Kalau koefisien berarti mesti jumlahin harga mesin sebelum pajak. Misalnya ini MGAT berapa duit, SD 501 ini junior. Ininya junior. Totalnya berapa dolar ya? Ya dikali koefisiennya tadi kan ada koefisiennya itu 0,09 ya dikali itu. Ketemu uang rupiah. Ada 1W itu dalam 1 minggu, 2W dalam 2 minggu. Ya, kita mah udah kejar yang seminggu. Karena kan stok mesin kan banyak kita. Oke. Ada lagi? Sudah waktunya kita bubar. Minggu depan, ya. Minggu depan teman-teman kita hybrid. Kebetulan saya, istri saya sama Betran, kebetulan kita ada di 14, ada di Sacramento. Jadi kita hybrid, ya. Pembicaranya itu adalah sponsor saya, Kobe Bank, ya, Stefanus Bank Wijaya. Itu tadi ketemu lagi, ya, umurnya udah 60, ya, umurnya 60, dia seorang bapak dokter, ya. Kenapa? Karena istrinya dokter, anaknya dokter, jadi dia disebutnya bapak dokter. Ya, umur 60, ngomongnya masih hebat, gila kok lu ngomong masih begini. Wah, bawaan lahir katanya. Bawaan orang ya, ngomong masih semangat ya. Dia bilang, kok bantu besok ya? Gua ini ya, nunggu schedule katanya. Ternyata dia lagi punya tugas negara, istrinya sedang sakit, dia masih dampingin istrinya. Makanya di enajiknya dia nggak terlalu ini. Cuman untuk kita ya dia besok dia bilang oke lah gue datang katanya. Nah kebetulan ya Kobe Bank itu adalah salah satu orang yang membuka mindset saya. Ya. Jadi dia itu ngebuka mindset orang itu jago, betulan jago. Ya. Ingat saya waktu saya edukasi ke Purwakarta didampingin beliau ke Pak Haji Ciganea, dia di mobil cuman ngomongnya begini, dia bilang, Jod katanya. Lu mah ya katanya, dikasih beginian kalau nggak jalan mah gobloknya setengah mati katanya. Ya, lu mah dengan keahlian lu sekarang di usaha yang konvensional yang ada gitu ya, lu jalanin enajik itu kayak membalikan telapak tangan katanya, gampang banget. Katanya. Ya, saya belum nyadar dia ngomong begitu. Ya. Terus sepanjang perjalanan tuh dia ngoceh tuh, pas ketemu si Pak Haji, ya kita edukasi, ya terus closing kan. Itu kan closing pertama saya sebetulnya. Ya. Si Pak Haji itu closing pertama saya, walaupun closing Pak Haji itu 3A saya, mesin ke-10. Cigania itu. Kenapa? Sisanya itu yang closing Yoki. Ya. Terus udah gitu, udah closing kan, langsung, iya ya, gampang amat ya, cerita begini closing, dapat komisi 8,7, langsung gitu loh. Iya ya, gampang ya. Ya udah, dijalanin, ya. Kita nggak usah nyawa pegawai, nggak usah pusing mikirin stok, nggak usah segala macam, cuman ngoceh doang jadi dukun, komitmen gitu ya, komit sama temen, tiba-tiba closing dapat 8,7. Oh iya ya, gampang ya.
Dan si Kobe Bank itu betul-betul jago merubah mindset. Dan kebetulan memang tugasnya dia minggu depan itu dia bawain tentang mindset. Ya, tentang paradigma. Ya. Teman-teman kalau besok nggak datang itu ruginya kebangetan. Ya. Itu mah, itu... Enggak, dia datang. Dia datang. MCU jam berapa? MCU itu kan biasanya sampai jam 12. Jam 12 jam 1 ya. Jam 1 tuh kalau nggak beresin. Kan direkam juga nanti. Di sini juga kan bisa Di sini. MCU berarti mesti cepet-cepet. Atau mau diundur kan jadi jam 2. Jam 12 harusnya udah. Kemarin itu gitu kan. Paling di sini ada Dani lah ya. Nyusul saya misalnya. Tapi kita berarti nggak absen ya kalau ikut MCU. Enggak, pokoknya dicoret, nggak ada datang, pokoknya mau MCU, mau apa, pokoknya tidak datang ya dianggapnya. Ya. Langsung ke sini jam 1 di sana kita jam 11 malam. Ya. MCU kemarin habis setengah 12 buat beres. Udah bisa pulang. Udah cabut. Oh iya. Ya pokoknya diprioritaskan. Ya. Oke? Nah. Oke, udah mulai. Ya. Ada jam berapa? Oke, ya. Nah, teman-teman, ada satu info lagi, bulan Agustus ada convention lagi di Filipina. Ulang tahun Office Filipina yang ke-15 tahun. Yang belum pernah ke Filipina, ya, boleh. Ya. Agustus, tanggalnya saya nggak tahu. Jadi kita ada program internasional itu di Filipina dan di Malaysia. Ya, jadi teman-teman kalau mau pilih tapi sebaiknya ke Malaysia deh. Ya karena Malaysia kita ikut training kan. Ya. Jadi Filipina mah opsional aja kalau yang buat yang mau jalan-jalan. Oke. Oke, terima kasih teman-teman ya. Minggu depan jam 1 pembicaranya Stefanus Beng Wijaya, Bapak Dokter ya. Itu nanti rahasia. Supaya datang terus, semangat. Pokoknya pembicaranya luar binasa semua. Oke, makasih ya. Boleh nggak saya nyobain apa namanya? Pemdat sesuai ke saya punya kalung radiasi di sana dikasih. Oh iya boleh. Dari mana kalau bagusnya? Dan coba itu Dan. Oh, pakai itu aja detektor ini. Ya pengen pakai yang itu. Ada yang ngasih sih kalau yang buat. Oh, oke. Dilepas dulu dong, ininya dilepas dulu, disimpan di Tangan. diumpetin dulu yang jauh. Ya. Ya. Soalnya ada keluarga dari Lampung. Oh, oke. Sorry ya. Thank you. Sandi, kedeng ngobrol dulu lah. Ngapain cepet-cepet? Oh, ditungguin. Oh, ya udah tuh. Nanti telepon. Ya. Ini kalungnya sini, umpetin dulu dong. Nah. Berapa itu? Ya, oke. Nah, sekarang pegang. Sini. Itulah. Aduh. Jadi kalau produk lain kan nggak bisa dites. Nggak apa-apa kalau dikasih mah nggak apa-apa. Oh, isinya keke. Di rumah saya. Oh. Cuma dia mau bilangnya gini, Mas ya, tangan ini ya, hubungannya tangan ini sama ini, sok ini, ditarik susah. Pas pegang kalung ini memang susah gitu. Sulap. Ya, sulap pegang. Ada lagi trik yang begini. Begini. Ya, kalau pakai kalung itu ya, ditekan sama kita tuh kuat. Kalau nggak pakai kalung nggak kuat. Itu ada kalau itu
supranatural. Thank you. Nanti kita patah-patahkan ya. Iya.